Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan ya di video kali ini adalah mengapa saya lebih sering menggunakan pola dua candle atau lebih ketika saya entry. Jadi uh, sebelum saya membahas secara lebih detail apa itu pola satu candle ya, pola satu candle. Nah, yang dimaksudkan dengan pola satu candle itu begini. Jadi ketika kita melihat satu candle yang memberikan indikasi ya, dan kita langsung melakukan entry ya. Nah, pola satu candle ini ada beberapa ya, yang paling terkenal banget itu pertama kan marble. Jadi ada satu candle besar yang tidak ada rejection di atas maupun di bawah. Ya, biasanya candle ini merepresentasikan kekuatan buyer ataupun seller yang begitu dominan. Nah, yang kedua itu ada yang dinamakan dengan long candle ya. Jadi long candle ini ada juga yang menyebutnya dengan power candle. Secara sekilas sebenarnya candle ini ada kemiripan ya. Jadi bodinya besar, injectionnya relatif sedikit, tapi untuk power candle dia tetap ada rejectionnya ya, entah itu di atas atau di bawah atau hanya di bawah saja. Jadi kalau hanya di bawah saja ini mengindikasikan kalau di bagian akhir candle itu tidak ada rejection. Jadi open dan close ini mengindikasikan ya, harga close dan harga ini high ini mengindikasikan kalau saat itu buyer demikian dominan. Nanti untuk bearish long candle ya tinggal dibalik saja. Jadi dua candle ini dia mewakili apa yang kita sebut dengan bullish trend. Jadi saya akan mencontohkan satu ya untuk pola satu candle ini. Terus ada pola satu candle yang lain ya. Jadi teman-teman sering kan melihat pola satu candle seperti ini. Nanti ini kita sebut dengan hammer ya. Apabila marketnya turun terus muncul satu candle warna hijau yang bentuknya seperti palu ya. Tapi ketika market naik ya, nah, terus muncul pola satu candle seperti ini. Nah, ini yang kita namakan dengan hanging man. Oke, jadi bentuknya sama tapi posisinya berbeda. Jadi kalau hammer dari trend bearish ya, dia memberi indikasi akan menjadi tren bullish. Kalau hanging man dibalik, dari bullish dia akan menjadi bearish. Nah, terus ada kebalikan daripada palu ini ya, ini namanya inverted hammer ya. Jadi ini palu kebalik ya, jadi dari tren turun muncul palu seperti ini, jadi memberikan indikasi kalau market ini akan berbalik arah. Tapi kalau posisinya nanti di atas, nah ini kita sebut dengan shooting star. Nah, terakhir itu doji ya. Nah, doji ini sudah saya buatkan di video tersendiri. Jadi ada nanti star doji, ada yang dinamakan dengan standar doji, ada namanya long leg doji ya. Terus ada yang dinamakan dengan gravestone. Nah, gravestone ini kayak patoknya kuburan ya. Terus ada butterfly doji, capung, ayat-ayat, ada progress doji. Nah, selama ini banyak orang yang ketika sudah muncul hammer, sudah muncul shooting star, mereka langsung transaksi entah itu buy ataupun sell. Nah, kalau saya tidak begitu ya. Mengapa saya selalu menggunakan pola dua candle? Nanti itu ada logik berpikirnya. Jadi ada logic reasonnya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin saya gambarkan saja kenapa saya selalu menggunakan pola dua candle atau konfirmasi candle sebelum saya melakukan entry. Oke teman-teman trader ya, kalau teman-teman mengikuti channel saya ini ya, sebelum saya menentukan di mana area key level, saya selalu mencari tahu dulu ya konteks market saat itu seperti apa ya. Pertama yang saya lakukan, saya selalu menggunakan time frame H4.
Ya, kenapa saya menggunakan H4 tidak menggunakan daily ya? Daily biasanya kan lebih ke swing. Saya bukan typical swing karena saya orangnya nggak terlalu sabaran. Tapi saya juga bukan scalper ya, karena mentalitas saya belum terlalu kuat ya, trading di range kecil, terus mau mengambil untungnya hanya sedikit. Saya tipikalnya itu adalah day trader. Nah, day trader biasanya dia menggunakan time frame H1 atau H4. Nah, di H4 ini saya selalu mencari ini kontak marketnya ya, ini sedang seperti apa ya, apakah marketnya sedang trend atau kan marketnya sedang memberikan signal ya pembalikan tren atau dia sedang ranging. Nah, selalu saya cari kondisi dalam kondisi tren terlebih dahulu ya, karena saya kan tipikalnya trend follower ya, jadi saya bukan tipikalnya yang suka melawan tren karena duit saya sedikit. Oke. Nah, ketika saya melihat ada satu candle H4 ya, di sini saya tahu betul ya kalau yang sedang dominan bertransaksi itu adalah buyer ya, ini merepresentasikan bullish trend ya. Jadi bullish candle ini merepresentasikan bullish trend ketika kita breakdown menjadi time frame yang lebih kecil. Oke, sekarang saya sudah dapat informasinya ya. Oh, ini yang dominan adalah buyer. Jadi di kepala saya transaksinya hanya adalah buy. Nah, ketika saya transaksi buy, saya breakdown menjadi time frame yang lebih kecil. Nah, time frame yang paling sering saya gunakan itu adalah time frame M30. Jadi tidak harus sebenarnya M30 ya, teman-teman bisa juga menggunakan M15 ya, tapi saya relatif jarang menggunakan M15. Nah, ketika kita breakdown menjadi time frame yang 30 ya, nanti kira-kira bentuknya kan seperti ini kira-kira ya. Jadi polanya jadi ada harga low, ada harga high ya. Jadi ada harga low, ada harga high, ada harga high low, ada harga high high. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya mungkin dua saja ya. Karena kalau saya contohkan satu-satu ya mungkin terlalu banyak. Yang paling penting teman-teman paham substansinya. Jadi syarat minimal daripada tren ini low, high, high low, high high ya. Nah, di dalam menentukan harga low, high low dan high high, sudah pasti kan kita menggunakan konsepnya swing point. Jadi entah itu swing high ataupun swing low. Nah, yang kita cari itu kan adalah key levelnya ya. Jadi ketika terjadi pembalikan seperti ini set ya, ini kan muncul ya. Nah, di sini kan muncul yang dinamakan dengan apa? Ini muncul yang dinamakan dengan hammer ya. Nah, kalau orang yang polanya satu candle, mereka langsung transaksi ya. Reason mereka apa? Oke, ini adalah representasi daripada bullish trend ya. Terus ketika di breakdown memang dia sudah membentuk low, high, high low, high high. Artinya retrace ini sudah memberikan signal kuat ya. Tapi apakah harga ini pasti akan bergerak naik? Belum tentu. Kenapa? Karena reasonnya tidak terlalu kuat, kan hanya satu. Tapi kalau saya pribadi, pertama ya, hammer ini baru signal awal.
Setelah signal awal muncul ya, saya butuh konfirmasi. Nah, konfirmasinya itu dalam bentuk candle yang lain. Ya, misalnya muncul lagi satu candle seperti ini, open, close ya. Ketika harga close ini memberikan konfirmasinya. Oke. Kenapa saya membutuhkan konfirmasi? Pertama ya, di dalam menentukan low, high, high low, high high. Kita kan step awalnya kan menentukan swingnya dulu ya. Di sini yang kita cari apa? Swing low ya kan. Nah, sementara syarat minimal swing low 1, 2, 3. Low ini lebih rendah dari yang 1 dan yang 3 ya. Jadi signal awalnya sudah ada, terus sudah terbentuk yang dinamakan dengan swing low. Nah, yang kedua ya, saya tentukan di mana area support resistennya. Oke. Jadi kalau kita melihat pola ini, jadi kalau kita tarik seperti ini ya, ini kan sudah membentuk yang dinamakan dengan break of structure ya. Jadi dari resisten ini berubah menjadi support. Artinya apa? Area ini sudah membentuk yang dinamakan dengan area support. Jadi saya ulangi sekali lagi, hammer ya sebagai signal awalnya, terus swing point ya untuk menentukan di mana harga higher low selanjutnya. Nah, terus kalau kita tarik itu sudah membentuk yang dinamakan dengan area support. Nah, dari sini ya saya baru bisa menentukan kalau di harga close ini untuk entry. Jadi close ini saya menentukan titik entry, safety ya, stop lossnya saya di bawah low ini. Oke, jadi kenapa saya katakan saya butuh konfirmasi candle selanjutnya atau menggunakan pola 2 candle. Candle ini buat saya ya untuk menguatkan kalau candle ini memang akan memberikan informasi harga masih akan terus bergerak naik. Oke teman-teman ya, ini saya contohkan satu saja ya. Kalau untuk market bearish ya teman-teman tinggal dibalik, atau tinggal market ranging ya teman-teman juga tinggal cari konfirmasinya ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, pola seperti candle baru signal awal, terus penutupan candle selanjutnya ini memberikan konfirmasi ya. Konfirmasinya apa? Sudah terbentuk swing low, yang kedua dia sudah terbentuk area supportnya. Nah, jadi dari sini kita memiliki acuan di mana kita harus entry, di mana kita harus stop loss supaya stop loss kita tidak kecilan. Oke teman-teman, saya kira itu saja sharing singkat saya ya, kenapa saya lebih sering menggunakan pola 2 candle atau lebih ketika saya entry. Semoga video singkat ini ada manfaatnya, dan buat teman-teman yang belum subscribe ya silahkan subscribe. Nanti kita akan diskusi secara live, trading secara live setelah semua materi yang berhubungan dengan metode yang saya gunakan saya upload di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.